Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi GPD Ibu Dimulya. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi kita dalam sepanjang malam. Dan pagi ini kita akan membaca firman Allah serta merenungkannya bersama-sama. Untuk itu terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas perlindungan-Mu dan pagi ini kami mau bersama-sama membaca firman Allah. Roh Kudus pimpin kami semua untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Allah terdapat dalam Injil Lukas 9 ayat 57. Tetapi kita akan membacanya sampai ayat 62. Judul perikopnya adalah Hal Mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat-ayat yang sudah kita baca menjelaskan bahwa menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah, sebab ada hal-hal yang harus dikorbankan. Dan dalam beberapa ayat yang sudah kita baca, tercatat dengan jelas alasan-alasan yang diungkapkan seseorang kepada Yesus ketika Yesus mengajak, "Ikutlah aku." Alasan seorang yang pertama adalah, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Alasan seperti ini sepertinya masuk akal, tetapi tidaklah demikian bagi Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah jangan pikirkan hal-hal yang fana, yang bersifat jasmani, atau yang sementara saja. Kemudian, alasan yang kedua adalah, "Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Dan alasan ini juga sepertinya masuk akal. Tetapi tidaklah demikian yang Tuhan inginkan. Saat kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, berarti fokus kita kepada pribadi Allah. Artinya, memprioritaskan Tuhan. Sebab jika kita masih terikat dengan hal-hal yang sifatnya jasmani, maka akanlah sulit untuk menjadi pengikut Tuhan.
Bagaimana mungkin kita dapat melakukan dua hal yang berbeda saat mengikut Tuhan, sementara hati kita masih terpaut kepada hal-hal duniawi? Di dalam kitab Injil Markus diceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Yesus menjawab, "Engkau tentu sudah mengetahui perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu seseorang itu pun menjawab kepada Yesus, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak semasa mudaku." Lalu apa yang Yesus katakan dalam Markus 10 ayat 21? Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, hal apa yang didapat oleh seseorang tadi ketika Yesus menyuruh dia untuk menjual hartanya? Dikatakan di ayat selanjutnya bahwa orang yang mendengar perkataan Yesus itu menjadi kecewa. Bukan hanya kecewa, tetapi juga merasa sedih. Saudara, tentu masih banyak hal lain yang menghambat seseorang untuk mengikut Tuhan. Dan bagi orang percaya, sering terjadi hal seperti yang diceritakan dalam Injil Markus tadi. Saat merasa dalam kelimpahan, kita lupa siapa yang memberikan kelimpahan itu. Tentunya tidak salah memiliki harta yang melimpah, karena itu adalah berkat Tuhan. Asalkan kita tidak melupakan siapa pemberi berkat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ikut Tuhan berarti memberitakan kabar baik dan siap membajak. Pastikan Roh Kudus ada di dalam kita, atau Roh Allah ada di dalam kita. Jika kita tidak memilikinya, maka sia-sialah pemberitaan kita. Roma 8 ayat 9 berkata, "Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jikalau orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Saudara, sekali lagi, mengikut Yesus tidaklah mudah, karena akan ada banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Namun, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, seberat apapun rintangan yang dilewati, baik di atas gunung, di lembah sekalipun, Allah tetap menolong. Bukan hanya pertolongan yang didapat, seperti Lukas 18 ayat 29 dan 30 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada masa yang akan datang.
ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu menepati janji. Dia akan memberkati berlipat kali ganda sesuai kehendak Tuhan. Terlebih pada zaman yang akan datang, kita akan menerima kehidupan yang kekal. Sebab untuk itulah kita dipanggil sebagai orang benar, yang berarti percaya Yesus Kristus dan terus mengikuti jejaknya. Sekalipun kemalangan menimpa, namun Tuhan jugalah yang akan melepaskan semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah maju dalam Tuhan, tetap setia iring Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Demikianlah renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah pagi ini yang sudah meneguhkan kami. Roh Kudus, teruslah berkarya dalam hidup kami. Bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti program ini, dimanapun berada, dalam keadaan apapun, kami yakin Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Sertai juga seluruh aktivitas kami pada hari ini, apapun itu, kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terpujilah Engkau Allah kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.